يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kemudahan untuk berkumpul di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang dibangun berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rezeki untuk bisa datang, untuk bisa beribadah di dalamnya, tentunya guna dan tujuan untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana cita-cita kita bersama adalah menggapai surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita bersama. Kalau seandainya kita perhatikan para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum, mereka tidak hanya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh dalam masalah agama saja, bahkan dalam masalah dunia pun mereka tidak mau menyelisihi baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu kita sebutkan contohnya ikhwatul Islam. Salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, yang mana hadis ini adalah hadis yang dibawakan oleh Ubaidillah. Ubaidillah ini dia merupakan saudaranya daripada Abdullah, yang mana kedua-duanya merupakan anaknya daripada Al-Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Biasanya kita mengenal Abdullah bin Abbas, namun dia juga memiliki saudara yang namanya Ubaidillah. Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas. Nah, Ubaidillah ini membawakan cerita yang terjadi kepada ayahandanya Al-Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bagaimana kisahnya ikhwatul Islam? Al-Abbas ini dia memiliki rumah yang ada pancuran air di sana. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati rumah Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, maka mengenai atau baju Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pancuran yang ada air di sini mengenai baju Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar yang tadi sudah berpakaian rapi, kemudian ingin pergi ke masjid, kembali pulang ingin mengganti pakaiannya. Kemudian setelah dia mengganti pakaiannya, dia memerintahkan kepada Al-Abbas atau kepada orang-orang yang ada di sana untuk merubah pancuran air tersebut. Kemudian setelahnya Al-Abbas mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wahai Umar, ketahuilah, innahu wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya yang meletakkan posisi pancaran air ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi Umar sudah merubah posisinya, sudah merubah tempatnya. Kemudian setelah dirubah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Al-Abbas mengatakan kepadanya, "Wahai Umar, ketahuilah, posisi pancuran air ini yang meletakkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian mendengarkan kalimat bahwa yang meletakkan pancuran air ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah merubah arahnya. Maka di saat itu pula lah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Al-Abbas, "Wahai Al-Abbas, demi Allah, hendaklah engkau naik ke atas punggungku." Karena rumah tentunya tinggi. Naik ke atas punggungku. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu merupakan khalifah kaum muslimin.
Namun karena dia merasa dirinya melakukan sebuah kesalahan yang besar, mengapa dia merubah posisi pancuran air yang dulu dipasang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia merasa bersalah. Kemudian dia mengatakan kepada Al-Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naik ke atas punggungku. Demi Allah, engkau naik ke atas punggungku. Kemudian engkau kembali merubah posisi pancuran air tersebut sebagaimana dulu yang dipasang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ikhwatul Islam, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Kalau seandainya Umar radhiyallahu taala anhu tidak merubah posisinya, atau misalnya dikala dia rubah kemudian dia tidak mengembalikannya, maka dia tidak berdosa dengannya, karena ini bukan perkara agama, tapi ini perkara dunia, hanya perkara pancuran air saja. Namun kita lihat bagaimana pelajaran yang luar biasa diberikan kepada kita bersama, bahwa dia tidak pernah mau merubah posisi yang diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya perkara masalah dunia saja. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau demikian mereka menjadikan Nabi sebagai pedoman, sebagai ikutan, sebagai uswah, sebagai qudwah di dalam perkara dunia, maka dalam perkara agama tentunya para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang paling mencontoh dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari itulah baru kita bisa termasuk ke dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah bagi kalian semuanya. Bahkan di dalam ayat yang lainnya, sebelum ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ini merupakan ayat yang menjadi tolak ukur bagi kita bersama kalau seandainya kita betul-betul mencintai baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Artinya apa ikhwatul Islam? Semua yang kita suka, maka itu harus kita dahulukan kesukaan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita lebih mencintai Nabi dibandingkan dengan diri kita pribadi. Maka Allah menyebutkan an-nabiyyu aula. Sesungguhnya Nabi itu lebih penting atau lebih utama, lebih mulia minal mu'minina min anfusihim, bagi orang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Artinya ketika kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabilah yang pertama. Nabi adalah uswah dan qudwah kita semuanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita mencintainya, bahkan melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Maka itulah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai, melebihi dari segala-galanya, kecuali melebihi daripada dirimu sendiri. Karena memang ikhwatul Islam, jika kita mencintai seseorang, tidak mungkin kecintaan seseorang kepada seseorang melebihi kecintaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Dan itu adalah bagian daripada fitrah. Misalnya kita cinta kepada istri kita, maka wajib atau pasti kita lebih cinta kepada diri kita daripada istri kita, walaupun dia adalah orang yang kita cintai. Misalnya kita cinta kepada anak kita, maka lebih kita mencintai diri kita daripada anak kita. Nah, ungkapan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab itu adalah fitrah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari segala-galanya, kecuali melebihi daripada diriku. Karena memang tabiat manusia, mereka pasti cinta kepada dirinya. Namun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh demikian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya demikian kecintaanmu kepadaku, maka belum sempurna yang namanya cinta. Sampai engkau mencintaiku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri. Kemudian setelah mendengarkan yang demikian, maka barulah Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi segala-galanya, bahkan melebihi dari diriku sendiri. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang engkau baru betul-betul cinta kepadaku, wahai Umar. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita mencintai Nabi SAW, maka kita wajib mendahulukan Nabi SAW, mendahulukan apa yang Nabi perintahkan kepada kita, mendahulukan perkataan Nabi SAW, mendahulukan sunnah-sunnah Nabi SAW, mendahulukan hadis-hadis Nabi SAW ketimbang diri kita pribadi. Baru namanya kita mencintai Nabi SAW. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW melebihi segala-galanya. Harapan tentunya dengan kita mencintai Nabi SAW agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin.
saudara, di antara bentuk kewajiban yang harus kita lakukan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan cinta kepada kota Madinah. Bagaimana cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dikala berdiri di atas bukit Safa setelah terjadi Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada penduduk Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, ketahuilah di antara bentuk kecintaanku kepada kalian bahwa hidup ini adalah hidup kalian dan kematian ini juga kematian kalian. Apa artinya ikhwatul Islam? Bahwa kehidupan yang aku miliki sebetulnya menjadi milik kalian. Aku tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memilih kota Madinah dengan segala keadaan yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Bahkan juga di antara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum, bahwa aku pun akan meninggal di daerah kalian, atau kematianku ini atau wafatnya diriku adalah wafatnya yang ada di tengah-tengah kalian. Dan itu merupakan di antara ungkapan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bersama bagaimana cintanya Nabi kepada kota Madinah. Maka wajib bagi kita mencintai kota yang dicintai oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Apabila kita mencintai kota Madinah, maka sejatinya kita mencintai baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara hakikat cinta, mencintai apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Dikala Nabi mencintai kota Madinah, maka kita pun mencintai kota Madinah untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah kalimat, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Dan ini senantiasa dianjurkan bagi kita yang baru datang ke kota Madinah untuk mengucapkan doa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepadaku terhadap kota Madinah sebagaimana aku mencintai Makkah, atau kecintaanku terhadap kota Madinah melebihi kecintaanku terhadap kota Makkah. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah. Kota Madinah ini, kota Islam, tentunya merupakan kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih sebuah kota kecuali kota tersebut memiliki keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Maka dari doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari situ pula lah kota Madinah dinamakan dengan kota Al-Habibah, atau juga dalam bahasa yang lainnya disebut dengan Al-Mahbubah. Di antara nama lain kota Madinah adalah kota Al-Habibah. Artinya kalimat Habibah ini, sebagaimana kita mengungkapkan kasih sayang kepada orang yang kita cintai, maka kita akan mengatakan anta habibi. Atau kalau seandainya untuk keluarga kita, misalnya istri kita misalnya habibati, atau untuk anak-anak perempuan kita menyebutkan anti habibati. Karena kalimat habibah adalah kalimat yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Nah, kota Madinah namanya adalah Al-Habibah. Artinya wajib bagi kita untuk mencintai kota Madinah sebagaimana doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Madinah, maka dianjurkan bagi kita melakukan sesuatu yang bisa mendapatkan kecintaan daripada kota Madinah itu sendiri. Karena Madinah tentunya adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka Madinah tidak lagi suka kepada kita. Dikala Madinah tidak suka, Madinah tidak lagi mau menerima kita, tidak lagi mau menjadi tamunya,
Sehingga kita tidak mau yang demikian. Kita ingin selalu berada di kota Madinah. Kita ingin selalu berada di masjid Rasulullah SAW. Kita ingin selalu beribadah, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh baginda Nabi yang mulia SAW. Ikhwatul Islam, kita kembali mengulang pembahasan kita yang sebelumnya. Dikala kita berada di kota Madinah, maka ada 5 tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Madinah, maka dianjurkan bagi kita mengunjungi 5 tempat. Yang pertama, ada 2 masjid. Yang kedua, ada 3 perkuburan. Inilah 5 tempat yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah selama kita berada di kota Madinah. Kalau seandainya ada di antara kita yang belum berkunjung ke 5 tempat ini, maka selagi ada waktu dan kesempatan, lakukanlah. Kecuali kalau seandainya ada uzur di sana. Yang pertama, ikhwatul Islam, ada 2 masjid yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Yang pertama tentunya adalah Masjid Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah setiap hari kita berada di dalam Masjid Rasulullah SAW, dan nanti kita akan kembali mengulang bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Masjid Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke Masjid Quba, dan nanti juga akan kita jelaskan bagaimana keutamaan-keutamaan yang ada di Masjid Quba. Ini adalah 2 masjid yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah selama kita berada di kota Madinah. Kalau seandainya masjid yang lainnya kita tidak berkunjung ke sana, maka tidak menjadi masalah. Karena memang tidak ada kekhususan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Misalnya Masjid Khandaq, misalnya Masjid Qiblatain, atau misalnya Masjidil Fatah, atau masjid-masjid yang lainnya. Kalau seandainya kita tidak berkunjung ke sana, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya kita datang ke kota Madinah, kemudian kita tidak berkunjung ke 2 masjid yang tadi telah kita sebutkan, maka disitulah masalahnya. Karena masjid yang memiliki sejarah di kota Madinah banyak sekali kota Islam. Sebagian para ulama mereka menyebutkan kurang lebih ada 46 masjid yang ada di kota Madinah, yang semuanya memiliki sejarah dan kenangan yang indah yang pernah dilewati oleh Nabi SAW. Dan kita tahu ikhwatul Islam, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dulunya mereka berebutan kalau seandainya mereka ingin membangun masjid. Sebelum mereka membangun masjid, mereka memanggil Nabi SAW, atau mereka mengundang Nabi SAW. Kemudian dikala mereka mengundang Nabi, maka mereka bermohon kepada Nabi atau meminta kepada Nabi untuk salat di sana. Ketika Nabi SAW salat di sana, maka baru para sahabat menjadikan tempat ini sebagai masjid atau sebagai musalla. Karena dulu istilah masjid atau dulu istilah musalla tidak dikenal kecuali untuk lapangan saja. Yang dikenal di dalam kaum muslimin hanyalah masjid. Sedangkan di daerah kita kenal dengan ada yang namanya musalla, ada yang namanya surau. Sebenarnya itu semua adalah masjid. Musalla itu bahasa kitanya adalah lapangan. Seperti misalnya Masjid Ghamamah yang ada di sana. Masjid Ghamamah, di sana ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kemudian di sampingnya ada Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah ini dulu disebut dengan musalla. Karena dulu tidak ada masjid. Di situ adalah lapangan. Kenapa disebut dengan musalla? Karena Nabi SAW terutama di dalam melaksanakan salat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, atau melaksanakan salat istisqa, atau melaksanakan salat khusyuk dan khusuf, maka Nabi SAW salat di musalla. Di musalla itu apa artinya? Di lapangan. Jadi musalla itu bahasa Arabnya, musalla itu artinya lapangan, tempat kita melaksanakan salat. Dulu setiap tempat ibadah yang dijadikan rutinitas untuk melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin, maka semuanya disebut dengan masjid. Semuanya disebut dengan masjid. Kenapa demikian kita sebutkan ikhwatul Islam? Supaya nanti kaum muslimin mereka tidak ragu. Karena apabila kita menyebut dengan surau atau kita sebut dengan musalla misalnya, padahal di sana dilakukan salat 5 waktu, melaksanakan salat berjamaah bersama kaum muslimin, ada di antara kaum muslimin mereka yang akan ragu. Kalau kita masuk musalla atau kita masuk surau, apakah ada salat tahiyatnya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Kenapa ada? Siapa bisa jawab? Katakan. Maaf ya Pak, kami tidak dengar suaranya. Misalnya kita masuk surau nih, masuk surau, masuk musalla dengan bahasa kita. Nanti kita kalau masalah kita masuk ini apakah langsung masuk atau langsung duduk atau bagaimana? Disunahkan
2 rakaat. Kenapa? Jika kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk kecuali kalian sholat 2 rakaat. Itu kalau kita masuk masjid. Sekarang kita masuk surau. Kenapa sama? Karena sejatinya masjid dan musalla itu sama-sama disebut dengan masjid. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti kalau kaum muslimin mereka masuk surau, ada nggak mereka melaksanakan sholat 2 rakaat sebelumnya? Ada. Kenapa? Karena semuanya disebut dengan masjid. Semuanya disebut dengan masjid. Artinya apa ikhwatul Islam? Masjid itu artinya tempat kita beribadah. Dan dulu Nabi SAW dikala berada di kota Madinah, maka yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid. Jadi penamaan masjid ini ikhwatul Islam, baik itu Masjid Nabawi ataupun masjid yang lainnya, baik itu masjid yang dilakukan sholat Jumat di sana ataupun tidak, sama-sama disebut dengan masjid, walaupun kita membahasakan dengan bahasa yang lain. Nah, ini ada tadi yang berinfak Quran ya Pak ya, bisa dijadikan untuk wakaf ataupun yang semisalnya, bisa dihadiahkan. Kemudian di kota Islam kita lanjutkan. Nah, dulu di kota Madinah itu kurang lebih ada 46 masjid yang semua masjid itu memiliki sejarah yang pernah dialami oleh Nabi SAW. Artinya apa ikhwatul Islam? Setiap kali Nabi SAW singgah di suatu tempat, maka kaum muslimin menjadikan itu sebagai masjid. Arti masjid itu adalah tempat melaksanakan salat. Walaupun tidak terlalu luas, walaupun mungkin hanya 7x7 atau 10x10. Makanya kalau seandainya kita melihat bangunan-bangunan masjid yang lama, coba kita lihat berapa besar masjidnya. Misalnya kalau ada di antara kita yang pergi ke Masjid Khandak, kita tahu Masjid Khandak atau kejadian yang ada di Khandak, di atasnya ada yang disebut dengan Masjid Salman Al-Farisi. Ada di antara kita yang sampai? Kita mungkin hanya melihat secara dari jarak jauh saja. Coba kita lihat bagi kita yang pernah sampai, atau kalau ada di antara kita yang belum sampai, coba sesekali naik ke atasnya, kita lihat berapa luasnya. Mungkin hanya untuk dijadikan sholat beberapa orang saja, tapi itu disebut dengan masjid. Artinya apa ikhwatul Islam? Selama tempat itu waqaf lillahi ta'ala, kemudian dijadikan untuk sholat 5 waktu, maka semuanya disebut dengan masjid. Nah, di kota Madinah ini punya kenangan yang indah, kurang lebih 46 masjid. Artinya Nabi SAW sholat di sana. Kemudian sebagian kaum muslimin menjadikan tempat ini sebagai masjid, karena bisa jadi jarak mereka jauh dari Nabi SAW atau jarak mereka jauh dari Masjid Nabawi, sehingga mereka meminta Nabi SAW datang ke sana. Dan kejadian ini kurang lebih ada posisinya 46 masjid yang ada di kota Madinah. Makanya salah seorang pemimpin yang ada di kota Madinah yang bernama Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kita tahu Umar bin Abdul Aziz merupakan di antara salah satu cicinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Masih ada keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia meninggal pada tahun 101 Hijriah. Dikala dia yang menjadi pemimpin kaum muslimin, maka dia mencari semua tempat-tempat masjid yang dulu pernah Nabi SAW salat di sana. Kemudian dibangun masjid tentunya sesuai dengan kesanggupan di zamannya, sehingga para ahli sejarah mereka menjadikan itu sebagai tempat sejarah yang sangat indah. Dan sampai sekarang masih ada sebahagian masjid tersebut masih dinamakan dengan masjid yang dulu Nabi SAW salat di sana. Nah, artinya apa ikhwatul Islam? Ternyata di kota Madinah banyak sekali kenangan-kenangan yang dilalui oleh Nabi SAW, dan kita tidak mungkin tahu semuanya. Walaupun kalau seandainya kita tidak tahu semuanya, tidak menjadi masalah. Dan yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya ada 2 masjid ini. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, dan yang kedua adalah Masjid Quba. Kalau masjid yang lainnya kita tidak berkunjung, misalnya ada di antara kita yang tidak berkunjung ke Masjid Qiblatain, apakah dia merasa bersalah? Tidak. Misalnya apabila ada di antara kita yang tidak berkunjung ke Masjid Khandak, apakah dia merasa bersalah atau ada sesuatu yang kurang dia lakukan? Tidak. Tapi apabila ada di antara kaum muslimin yang tidak berkunjung ke Masjid Quba, baru di sana ada permasalahan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan 2 masjid yang dianjurkan bagi kita berziarah selama kita berada di kota Madinah. Kemudian 3 perkuburan yang juga dianjurkan bagi kita berziarah di kota Madinah. Yang pertama tentunya adalah perkuburan Rasulullah SAW, yang mana perkuburan Nabi SAW satu paket kalau bahasa kitanya dengan perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau ada di antara kaum muslimin
yang berkunjung ke perkuburan Nabi SAW, maka secara otomatis mereka wajib berkunjung ke perkuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, karena seolah-olah mereka tidak dipisahkan. Kemudian setelah mereka berkunjung ke perkuburan Abu Bakar dan Umar, maka di sana ada perkuburan yang kedua, disebut dengan perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ini ikhwatul Islam juga dianjurkan bagi kita berkunjung ke sana. Kalau kita tidak bisa masuk ke dalamnya, paling tidak kita sampai di bagian luarnya, kemudian kita mengucapkan doa di sana. Karena mungkin ada sebagian kaum muslimin belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalamnya. Bagi kita yang ingin masuk ke dalamnya, biasanya itu dibuka setelah fajar dengan setelah asar. Bagi kita yang ingin masuk, melihat bagaimana perkuburan Baqi', bagaimana perkuburan kaum muslimin yang sebenarnya, dan bagaimana tradisi kalau seandainya kita menguburkan saudara kita, bisa kita jadikan contoh di sana. Bukankah di sana perkuburan keluarga Nabi SAW? Bukankah di sana perkuburan putra-putri Nabi SAW? Bukankah di sana perkuburan istri-istri Nabi SAW? Bukankah di sana kurang lebih ada 10.000 sahabat Nabi SAW dikuburkan di sana? Tidakkah itu menjadi contoh bagi kita bagaimana perkuburan mereka, bagaimana keadaan mereka? Kemudian setelah perkuburan Baqi' ikhwatul Islam, maka ada perkuburan yang ketiga yang disebut dengan perkuburan syuhada Uhud. Tiga perkuburan inilah ikhwatul Islam yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Sehingga disebutkan oleh para ulama, bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, maka yang pertama kali mereka berkunjung adalah Masjid Nabawi, kemudian Masjid Quba, kemudian perkuburan Nabi dan perkuburan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, kemudian perkuburan Baqi', kemudian perkuburan syuhada Uhud. 5 tempat inilah yang dianjurkan bagi kita berziarah. Kalau seandainya kita sudah berziarah ke 5 tempat ini, maka kalau seandainya ada di antara kita yang ingin berziarah ke tempat yang lainnya, tidak menjadi masalah. Tapi kalau 5 tempat ini belum kita ziarahi, maka jangan dulu berziarah dan menyempatkan waktu berkunjung ke tempat-tempat yang lainnya. Karena biasanya ikhwatul Islam, kita kaum muslimin atau mereka-mereka yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih mendahulukan yang sunat-sunat dibandingkan dengan yang wajib. Kalau seandainya kita sebutkan hukumnya walaupun tidak wajib, tapi yang paling penting adalah 5 tempat ini. Tapi kebanyakan kaum muslimin, apa yang mereka kunjungi pertama? Mereka lebih suka pergi ke pasar kurma daripada ke perkuburan syuhada Uhud, atau misalnya ke perkuburan Baqi'. Mereka lebih suka menghabiskan waktunya di mall daripada di dalam Masjid Nabawi misalnya. Maka wajib kita dahulukan yang utama, ikhwatul Islam, karena memang tujuan kita di sini, tujuan semua kita sama. Kita di sini tidak ada yang gratis. Yang gratis itu sedikit. Artinya apa ikhwatul Islam? Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dengan usaha yang telah kita lakukan, menabung, berusaha, menjaga kesehatan, maka tujuan kita di sini adalah mencari tempat-tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah ke sana. Nah, sekarang kita mulai satu persatu ikhwatul Islam. Kita awali dengan Masjid Quba, karena Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW sesampainya Nabi di kota Madinah. Kemarin kita telah menyebutkan ketika Nabi SAW ingin dibunuh oleh orang-orang yang ada di Mekah, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk meninggalkan Mekah. Nabi sebenarnya tidak mau meninggalkan Mekah karena Mekah itu adalah tanah kelahiran Nabi SAW. Namun apalah daya, karena tidak satupun para nabi dan para rasul kecuali tidak ada semua umat mereka yang beriman kepadanya. Artinya semua para nabi dan para rasul ada tantangannya, ada rintangannya, ada di antara mereka yang diusir, ada di antara mereka yang dibunuh, ada di antara mereka yang dikucilkan, ada di antara mereka yang dihina, ada di antara mereka yang dicaci, dan itu semua dimiliki oleh Nabi SAW. Tidak ada satupun para nabi dan para rasul yang berdakwah kepada Allah kecuali ada saja di antara umatnya yang tidak menerima dakwahnya. Satu-satunya nabi yang semua umatnya atau nabi yang semua umatnya beriman kepadanya hanya satu saja. Sedangkan sisanya semuanya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Salah satunya adalah Nabi SAW. Banyak di antara umat Nabi SAW, terutama di awal dakwah, banyak di antara mereka yang tidak menerima dakwah Nabi SAW. Dan kita harus tahu, semua mereka yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, semuanya termasuk dalam kategori umat Nabi SAW. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, semua mereka yang lahir setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul,
maka mereka adalah bagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Hanya saja umat Nabi ada yang pertama disebut dengan ummatul ijabah. Ummatul ijabah itu artinya umat yang mengijabah dakwah Nabi. Dan yang kedua disebut dengan ummatul dakwah. Ummatul dakwah itu adalah umat yang wajib bagi mereka untuk menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita bandingkan mana di antara umat Nabi yang menerima dakwah Nabi atau yang tidak menerima dakwah Nabi, mana yang lebih banyak? Lebih banyak mereka yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua mereka yang lahir sampai hari kiamat, semua mereka termasuk dalam kategori umat Nabi. Hanya saja ada umat Nabi yang ijabah, artinya yang menjawab dakwah Nabi, yang beriman kepada Allah, mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula di antara mereka yang umat Nabi tapi mereka tidak menerima dakwah Nabi, namun mereka tetap menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi mereka beriman kepada nabi-nabi yang lainnya setelah Nabi diutus menjadi nabi dan menjadi rasul. Dari situlah Nabi menyebutkan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak satu pun dari umat ini, dari umat Nabi semuanya yang mendengar aku diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, baik itu dari bangsa Yahudi atau bangsa Nasara, kemudian mereka tidak beriman kepadaku kecuali mereka diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwatul Islam? Semua mereka termasuk dalam kategori umat Nabi. Hanya saja ada umat Nabi yang ijabah, ada umat Nabi yang disebut dengan ummatud da'wah. Artinya apa, ikhwatul Islam? Umat Nabi SAW terutama di awal-awal Nabi SAW berdakwah, banyak di antara mereka yang tidak menerima dakwah Nabi. Sehingga semua para Nabi dan para Rasul tidak ada di antara mereka yang berdakwah kecuali ada tantangan dan rintangannya. Satu-satunya Nabi yang beriman semua umatnya kepada Nabi hanya satu saja. Dan ini telah pernah kita jelaskan. Satu-satunya Nabi yang semua umatnya beriman kepadanya hanya satu saja. Siapa dia? Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta ini ikhwatul Islam, yang mana semua umatnya beriman kepadanya. Sedangkan Nabi yang lain tidak ada, atau ada di antara umat yang beriman, ada di antara umatnya yang tidak beriman kepadanya. Begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara umat Nabi yang tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terpaksa Nabi meninggalkan Mekah. Kemudian dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan kurang lebih 8 hari lamanya. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Mekah, Nabi singgah dulu di sebuah bukit yang namanya Bukit Thur. 3 hari 3 malam lamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sana. Dan orang-orang Quraisy mereka senantiasa mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke pelosok-pelosok semuanya. Bahkan sebenarnya mereka sudah sampai di Bukit Thur tersebut. Sebenarnya orang-orang Quraisy mereka sudah sampai di Bukit Thur, tempat persembunyian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kalau seandainya ada di antara orang Quraisy mereka yang melihat ke bawah, maka mereka akan melihat kami. Artinya orang Quraisy yang mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pencarian mereka sudah sampai di Bukit Thur dan mereka sudah berdiri di atas mulut gua Thur tersebut. Namun kalau seandainya ada di antara mereka yang melihat ke bawah, maka mereka akan melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya apa, ikhwatul Islam? Berarti sejarah yang menyebutkan kepada kita bahwa tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam dipenuhi oleh sarang laba-laba. Kita melihat biasanya ada sejarah yang dinukilkan kepada kita, sejarah yang menyebutkan bahwa tempat persembunyian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipenuhi oleh sarang laba-laba, maka dibatalkan dengan ucapan yang telah disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Artinya apa, ikhwatul Islam? Kalau seandainya ada sarang laba-laba yang menutupi gua Sur, tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, maka kalaupun seandainya orang Quraisy melihat ke bawah, mereka tidak akan melihat Abu Bakar dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Bakar mengatakan, dikala mereka berdiri di atasnya, Nabi dan Abu Bakar di bawahnya. Kalau seandainya ada di antara mereka yang melihat ke bawah, kalau gatal kakinya, kemudian mereka menggaruk kakinya, mereka melihat ke bawah, maka mereka akan melihat Nabi SAW dan juga melihat Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa, ikhwatul Islam? Tidak ada yang membatasi antara mereka dengan Nabi SAW, kecuali pandangan mata saja. Kalau seandainya mereka melihat saja ke bawah, maka mereka akan melihat Nabi dan melihat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau mereka melihat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Nabi dan Abu Bakar bisa lari? Mereka hanya 2 orang saja. Pasukan Quraisy yang mencari Nabi SAW dikerahkan semuanya. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam,
Yang menolong Nabi adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memerintahkan Nabi hijrah adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah yang bertanggung jawab untuk menolong Nabinya dan menolong sahabat Nabinya. Maka dari situlah Nabi SAW menyebutkan, Ya Abu Bakar, karena Abu Bakar ini ikhwatul Islam, dia adalah orang yang sangat risau kepada Nabi SAW. Maka dia menyebutkan, kalau seandainya ada di antara salah satu mereka yang melihat ke bawah, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Abu Bakar itu bukan orang pengecut. Abu Bakar itu adalah seorang sahabat Nabi yang paling kuat keimanannya. Maka Nabi menyebutkan, kalau seandainya iman kita dengan iman Abu Bakar ditimbang, maka akan lebih kuat iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Coba bayangkan, kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman semua umat Nabi, maka yang akan berat imannya adalah iman Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa ikhwatul Islam? Abu Bakar bukan orang yang penakut. Dia mengatakan yang demikian, Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, mereka akan memperhatikan kita. Mereka bukan takut, atau Abu Bakar tidak takut terhadap dirinya, tapi dia takut terhadap Nabi SAW. Abu Bakar tidak pernah takut. Makanya pernah kita menyebutkan sebuah contoh ikhwatul Islam. Abu Bakar itu adalah satu-satunya sahabat Nabi yang paling kuat. Kuat imannya, kuat jasadnya. Artinya mungkin secara fisik dia tidak kuat, tapi kuat dia di dalam membela Nabi SAW. Di dalam sebuah contoh yang selalu kita sebutkan ikhwatul Islam, dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Di awal-awal dakwah, kita tahu bagaimana perjuangan Nabi. Sahabat Nabi yang beriman, banyak di antara mereka yang tidak bisa membela Nabi SAW. Jangankan membela Nabi, membela diri mereka sendiri mereka tidak sanggup. Karena memang ikhwatul Islam, pengikut para Nabi dan para Rasul, semuanya pengikut para Nabi dan para Rasul itu adalah orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap tidak berpunya dalam kabilahnya, orang yang dianggap remeh. Kita harus ingat itu ikhwatul Islam. Orang-orang yang biasanya menjadi pengikut para Nabi dan para Rasul adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Nah, dikala Nabi SAW berdakwah, siapa yang ikut kepada Nabi SAW? Bukan orang kaya, bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang terpandang. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lemah, para budak, orang-orang yang baru dimerdekakan, karena hati mereka kosong. Kemudian ketika iman masuk, maka mereka tidak akan pernah mau menggantinya. Dan itu merupakan keedah yang ada di dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan para pengikut para nabi dan para rasul yang pertama itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap remeh, orang-orang yang tidak dianggap di dalam kabilahnya. Sehingga dikala Nabi berdakwah, maka banyak gangguan yang dirasakan oleh Nabi SAW. Siapa yang membela Nabi? Para sahabat Nabi membela diri mereka saja, mereka tidak sanggup. Tidak mungkin mereka membela Nabi SAW karena mereka lemah, tidak ada kabilah, tidak ada yang membantunya. Nah, tiba-tiba ikhwatul Islam kita tahu Nabi SAW biasanya banyak menghabiskan waktunya di Ka'bah Al-Musharrafah. Dan biasanya ikhwatul Islam Nabi SAW selalu duduk di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Biasanya kalau Nabi SAW beribadah di Mekah atau berada di Ka'bah atau di sisi Ka'bah, maka Nabi biasanya berada di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Kemudian Nabi SAW sholatnya menuju Baitul Maqdis. Misalnya kita contohkan ini Ka'bah Al-Musharrafah. Di sini rukun Yamani, di sini Hajar Aswad, di sini rukun Iraqi dan rukun Syami yang keduanya. Di sini ada hijrnya. Yang disebut dengan hijr Quraisy. Hijr apa namanya? Hijr Quraisy atau hijr Ismail? Ini kapan baru adanya? Di zaman Ismail atau di zaman Quraisy? Ini kapan baru ada? Di zaman Ismail atau zaman Quraisy? Zaman Ismail ada. Siapa tahu jawab angkat tangan? Ini hijrah apa namanya? Ini hijrah ini kapan baru ada? Di zaman? Semua kita sepakat namanya atau ini baru ada di zaman? Nah, di zaman Ismail, di zaman Quraisy? Di zaman Quraisy. Iya atau tidak? Berarti kita nggak tahu sejarah Ka'bah ini. Ini baru ada di zaman Quraisy. Karena di zaman Ismail Ka'bahnya persegi panjang. Kalau sekarang Ka'bahnya persegi sisanya dibuat lingkaran seperti ini. Berarti baru ada di zaman Quraisy. Tapi kenapa dinamakan dengan hijr Ismail? Berarti namanya hijr? Terserah apa namanya. Tapi baru ada di zaman Quraisy. Intinya ikhwan Islam, ini adalah Ka'bah misalnya.
Di sini rukun Yamani, di sini Hajar Aswad, di sini ada rukun Iraqi dan rukun Syami. Nabi biasanya sallallahu alaihi wasallam duduk di sini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya sholat ke arah sana. Di sini Hajar Aswad, di sini rukun Yamani. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatnya bukan menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena kalau seandainya Allah berikan kemudahan kepada kita, kalau seandainya Allah mudahkan kita masuk ke dalam Ka'bah misalnya, mana tahu ada di antara kita nanti yang menjabat, mana tahu ada di antara kita yang nanti dimuliakan oleh Allah untuk masuk ke dalam Ka'bah. Kalau kita masuk dan berada di dalam Ka'bah, kemana kiblat kita? Kemana? Ini Ka'bah ini. Kita masuk nih, masuk dari sini. Kemana kita kiblatnya? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Siapa bisa jawab? Nabi. Di mana? Di mana saja bebas. Artinya mau masuk ke sini, Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dulu di kala pertama kali masuk ke dalam Ka'bah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat rukun Yamani menghadap ke sana. Bisa dipahami? Mungkinkah kita masuk ke dalam Ka'bah? Mungkin atau tidak? Kapan? Besok kalau kita umrah. Bukankah kita masuk ke dalam hijr yang tadi kita sebutkan? Bukankah itu bagian dari Ka'bah? Kalau kita salat di dalamnya, kita salat di dalam. Jadi enggak mesti kita menunggu harus jadi pejabat. Masuk di dalam kotaknya, di dalam bangunannya, iya. Tapi masuk di bagian luarnya, alhamdulillah diberikan kemudahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah untungnya. Kenapa Ka'bah itu tidak jadi sempurna dibangun oleh orang-orang Quraisy? Kalau seandainya Ka'bah ini sempurna, maka kami rasa sampai kiamat kita tidak akan pernah bisa sholat di dalamnya. Tapi alhamdulillah ada bangunan yang dibuka, yang kaum muslimin bebas masuk bisa ke dalamnya. Dan apabila mereka sholat di dalamnya, maka mereka sholat di dalam Ka'bah. Artinya ikhwatul Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdakwah di sana. Nabi menghabiskan hari-harinya di sana. Dan orang musyrikin, mereka juga duduk di sana. Nabi beribadah di sana, mereka juga berada di sana. Jadi kadang-kadang orang-orang musyrikun, mereka tangannya tidak bisa diam. Banyak di antara mereka yang sepakat, ayo kita ganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba di kala Nabi sujud, ada saja kotoran yang ada di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang di kala Nabi beribadah, ada saja gangguan yang dirasakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada hari yang dilewati oleh Nabi, terutama di kota Mekah, kecuali Nabi disakiti, ditolimi. Paling tidak, mereka akan mencemooh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kata-kata kotor sudah diberikan kepada Nabi. Nabi disebut dengan tukang sihir. Nabi disebut dengan orang gila. Orang gila disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan kalau ada orang mengatakan kamu gila, maka kita akan berperang. Kalau bisa berperang, kita akan berperang. Coba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang gila, tukang sihir. Semua gelar yang buruk disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya. Maka suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, beribadah sebagaimana biasanya. Tiba-tiba pada waktu ini orang-orang musyrikun, mereka ingin kembali mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dengan gangguan yang berbeda. Biasanya mereka mengganggu Nabi, meletakkan kotoran di punggung Nabi, mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada di antara mereka yang berniat, seperti misalnya Abu Jahal, kalau Muhammad itu sujud, maka aku akan injak kepalanya, dan aku tidak akan membiarkan dia bangkit untuk selama-lamanya. Begitulah yang dia inginkan. Dan ini adalah sesuatu penghinaan yang luar biasa. Namun dikala Abu Jahal ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena apabila kepala Nabi diinjak itu penghinaan yang luar biasa. Sehingga Abu Jahal mengatakan, karena dia tidak jadi menginjak kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabatnya atau kawan-kawannya, rekan-rekannya bertanya, kenapa kamu tidak jadi melakukannya? Maka dia mengatakan, aku melihat ada seolah-olah api yang membatasi diriku dengan Muhammad bin Abdullah. Dan itulah alasannya, di antara salah satu penyebab kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surat Al-Alaqah. Nanti kita cari sendiri. Artinya ikhwatul Islam, pernah suatu ketika orang-orang Quraisy ini mereka sepakat, bagaimana kalau kita menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka mereka memburu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian Ibnu Abi Mu'ayyid, dia mengambil selendangnya. Biasanya orang-orang terdahulu ada penutup kepalanya atau ada pakaian yang dia bawa, kemudian dililitkan di leher Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dicekik dengan pakaian tersebut, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sulit bernapas. Kemudian Nabi disandarkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah.
Kemudian ada yang meninju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, Nabi dikeroyok pada waktu itu. Siapa yang bisa menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Karena sahabat yang dirasakan oleh sahabat lebih parah lagi sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat Nabi atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tiba-tiba pada waktu itu, dikala tidak ada yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Abu Bakar berlarian dari jarak jauh sambil mengucapkan aqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wahai kalian orang-orang Quraisy, apakah dengan alasan hanya seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kalian akan membunuhnya? Sehingga ini ikhwatul Islam, ini semuanya merupakan hukum alam, bahwa semua mereka yang mengatakan Rabbi Allah atau semua yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak akan dibiarkan oleh musuh-musuhnya sampai hari kiamat pun. Mereka tidak akan pernah dibiarkan oleh musuh-musuhnya. Makanya kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala yang semua kita hafal, wa ma naqamu minhum, siapa yang hafal? Dalam surah Al-Buruj, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Satu-satunya alasan kaum muslimin ditindas sampai akhir zaman, sampai kiamat terjadi, alasannya hanya satu saja. Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma naqamu minhum, tidaklah orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka yang kufur kepada Allah, mereka yang tidak beribadah kepada Allah, tidaklah mereka balas dendam kepada orang-orang kecuali karena mereka mengatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dunia, yang paling terbanyak terzalimi itu orang yang beriman atau yang tidak beriman? Yang beriman kepada Allah, dan itu hukum alam dari zaman dahulu kala. Dan Allah sudah menyebutkan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu. Makanya sampai sekarang ikhwatul Islam, kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin yang ditindas itu kaum muslimin atau kaum muslimin yang menindas? Kaum muslimin yang ditindas di belahan dunia. Kenapa mereka ditindas? Karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saudara-saudara kita yang minoritas di berbagai daerah belahan dunia, kenapa mereka ditindas, dianiaya, tidak diberikan kebebasan? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur ikhwatul Islam, di daerah kita banyak kaum muslimin. Kemudian kalau kaum muslimin yang banyak, maka di negeri itu aman. Tapi kalau yang bukan muslim banyak, maka kaum muslimin akan ditindas. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah. Tidak ada alasan mereka menindas kecuali mereka-mereka yang mengatakan Rabbku adalah Allah. Jangankan umat Nabi, Nabi sendiri mengatakan atau Nabi sendiri yang diperlakukan demikian. Makanya ikhwatul Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari kejauhan dia mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah gara-gara Nabi mengatakan Rabbku adalah Allah, kalian membunuhnya? Itulah seolah-olah terjemahannya. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Kemudian Abu Bakar berlari. Agar kita tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bukan orang yang penakut, bukan orang yang pengecut, orang yang kuat. Walaupun jasmaninya tidak terlalu kuat, namun imannya yang kuat. Dikala tidak ada yang bisa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apabila ada orang yang berani menolong Nabi, mereka yang akan dijadikan pengganti Nabi. Mereka yang akan dikeroyok, mereka yang akan dibunuh, mereka yang akan dianiaya. Kemudian dikala Nabi dianiaya, dipojokkan di Ka'bah Al-Musyarrafah, maka datang Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Ucapan ini umat Islam adalah ucapan yang sama yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Makanya kenapa kita harus tahu tentang sejarah? Sejarah itu cerita lama, iya, tapi sejarah itu pula lah yang akan berulang dan berulang untuk selama-lamanya. Kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu bukan kalimat yang baru, kalimat yang lama. Kapan kalimat ini diucapkan? Di zaman Nabi Musa alaihi salam. Berapa jaraknya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Ribuan tahun. Makanya itulah sejarah. Sejarah cerita lama, iya, tapi sejarah itulah yang akan selalu berulang, karena ini merupakan hukum Allah yang ada di dunia, berputar. Kemudian ikhwatul Islam, dulu di zaman Nabi Musa juga ingin dibunuh. Kemudian ada orang yang ingin membela Nabi Musa. Ucapannya apa? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ada seorang yang beriman kepada Nabi Musa, namun dia tidak menampakkan keimanannya, dia menyembunyikan keimanannya. Kemudian orang-orang yang ada di sana, mereka semuanya ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dikala mereka sudah sepakat, apa jawaban orang yang tadi sudah beriman kepada Nabi Musa, walaupun dia masih menyembunyikan keimanannya? Dia menyebutkan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah.
apakah kalian akan membunuh Nabi Musa? Alasannya karena dia mengatakan Rabbku adalah Allah. Itu juga yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu juga perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah? Maka dikala Abu Bakar berlari, kemudian sampai kepada Nabi SAW, dia membantu Nabi SAW. Ketika Abu Bakar ini membantu Nabi, kemarahan orang-orang Quraisy yang tadi tertuju kepada Nabi, sekarang tertuju kepada yang membela Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikala tadi Ibnu Abi Mu'in, Abu Jahal dan yang lainnya mereka mengeroyok Nabi SAW, sekarang yang dikeroyok adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang meninjunya, ada yang mencekiknya, ada yang memukulnya, dan selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, dulu sendal orang-orang terdahulu, sendal mereka itu, karena tentunya karena mereka banyak melakukan perjalanan, di bawahnya itu terbuat dari kayu. Jadi kalau seandainya sendalnya diambil, kemudian dipukulkan ke muka, apa yang terjadi? Bukan luka lagi, lebam, bengkak, nggak tahu lagi. Itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dikala Abu Bakar dipukul, dianiaya, kabila Abu Bakar ini mengatakan, kami mengira bahwa Abu Bakar itu tidak akan hidup lagi. Saking besarnya pengorbanan Abu Bakar untuk membela Nabi SAW, karena tidak tahu lagi mana hidungnya, mana mukanya, mana matanya, semuanya sudah sama seperti bola, dipukul, ditinju, banyak darahnya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Abu Bakar bukan orang yang lemah, tidak mungkin dia orang-orang yang lemah, dan tidak mungkin dia menjadi pendamping Nabi SAW kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa ikhwatul Islam? Dikala Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, ketika orang-orang Quraisy mulai mencarinya, ya Rasulullah, kalau seandainya ada di antara mereka yang melihat ke bawah, maka mereka akan melihat kita. Artinya apa? Abu Bakar bukan orang yang takut, tapi Abu Bakar khawatir terhadap Nabi SAW. Tidak mungkin dia takut, tapi dia khawatir terhadap Nabi SAW. Kalau dia yang mati biasa, tapi kalau Nabi SAW yang dibunuh, maka akan membunuh Islam dan semua yang ada di dalamnya. Maka itulah yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, maka mereka akan menangkap kita. Maka di saat itulah Nabi menyebutkan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu dengan dua orang? Nabi tidak menyebutkan dirinya dan sahabatnya, namun Nabi SAW menyebutkan dengan bahasa yang indah, ma dhannuka bisnain. Bagaimana pendapatmu dengan dua orang? Allahu thalithuhuma. Allah yang akan menjadi penolongnya. Artinya Allah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Allah bersama Nabi SAW, dan Allah juga bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita harus ingat ikhwatul Islam, setiap kali Allah mengatakan Allah bersama hambanya, berarti itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Berarti dikala Nabi SAW menyebutkan Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiganya, artinya bukan berarti Allah bergabung dengan mereka bertiga, tidak. Berarti Allah akan senantiasa menolong Nabi SAW, dan Allah akan senantiasa menolong sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, setelah 3 hari lamanya, di mana pencarian orang-orang musyrikun, mereka tidak lagi bisa menemukan Nabi SAW dan sahabatnya. Kemudian setelah itu baru Nabi SAW dia meninggalkan Gua Thur, melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah, dan 6 hari lamanya Nabi SAW melakukan perjalanan tersebut. Kemudian di tengah jalan Nabi SAW bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian menghadiahkan kepada Nabi dan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebuah pakaian yang berwarna putih. Dengan pakaian itulah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan sampai menuju Madinah. Kemudian setelah 6 hari melakukan perjalanan di ikhwatul Islam, tentunya perjalanan yang melelahkan. Dan selalu kita memberikan contoh ikhwatul Islam ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, ada di antara kita yang beranjak dari Mekah menuju Madinah, maka kita akan melalui perjalanan yang berliku-liku. Kadang kita lihat di perjalanan ada gunung yang dibelah, kadang di perjalanan kita tidak lurus, padahal kalau seandainya bisa lurus maka bisa lurus. Maka disinilah sebahagian para ulama menjelaskan ikhwatul Islam untuk mengabadikan sejarah Nabi, terutama bagi kita yang datang ke tanah Mekah dan Madinah, bahwa perjalanan yang kita tempuh itu juga perjalanan yang dulu
Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengingatkan kepada kita apa makna daripada sebuah sejarah. Kalau seandainya kita sudah merasa lelah dengan perjalanan yang kita lakukan 6 jam, 7 jam, tidak ada di antara kita yang kuat hanya sekedar duduk di dalam bis saja. Bagaimana dengan Nabi yang berjalan kaki? Bagaimana dengan Nabi yang melalui terik matahari, kegelapan malam? Itulah perjuangan Nabi SAW demi menyelamatkan agama untuk kita sebagai umatnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW melakukan perjalanan, maka sampailah Nabi SAW di Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf ini ada sebuah bani atau sebuah kabilah yang ada di Kuba. Maka Nabi tinggal di Kuba. Sebagian para ulama menyebutkan 4 hari, sebagian yang lain menyebutkan 14 hari. Terlepas daripada perbedaan para ulama tersebut, dikala Nabi SAW sampai di Kuba, maka itulah yang pertama kali dibangun oleh Nabi, yaitu Masjid Kuba. Masjid Kuba itu muasalnya adalah air atau mata air yang ada di sana. Mata airnya bernama mata air Kuba. Sehingga penduduk Kuba disebut dengan awali, tempat yang sedikit agak subur dibandingkan dengan yang lainnya. Karena memang di sana banyak mata airnya. Salah satu mata airnya adalah mata air Kuba. Sehingga dengan mata air yang ada di sana, pohon-pohon korba menjadi indah di sana. Makanya orang-orang yang pergi ke Kuba, mereka akan melihat pohon-pohon korma yang sangat indah. Karena memang dulu di sana ada mata airnya, disebut dengan mata air Kuba. Kemudian setelahnya, disitulah Nabi atau di sampingnya Nabi membangun masjid, dan nama masjidnya dinamakan dengan nama mata airnya. Maka sampai sekarang disebut dengan Masjid Kuba, diambil dari mata air Kuba. Itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masjid Kuba ini, ikhwatul Islam, dia memiliki kesamaan dengan Masjid Nabawi. Kita perhatikan baik-baik kesamaan Kuba dengan Masjid Nabawi. Yang pertama, sama-sama termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sama-sama disebut masjid yang pondasinya iman dan takwa. Artinya apa, ikhwatul Islam? Allah yang memerintahkan Nabi untuk membangunnya, bukan hanya sekedar pembangunan biasa. Sehingga disebut dengan la masjidun, masjid ussisa, yang pondasinya atau yang didirikan 'ala taqwa, terhadap ketakwaan. Artinya kedua masjid ini adalah kedua masjid yang akan abadi untuk selama-lamanya, karena pondasinya iman dan takwa. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bersama ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kita yang dimudahkan oleh Allah ingin membangun masjid, ingatlah pembangunan itu harus berlandaskan iman dan takwa. Bukan karena bersaing, bukan karena dunia, bukan karena bangga, bukan karena dipuji, tapi karena iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa itulah akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi pondasinya sama-sama berpondasikan iman dan takwa, sehingga diabadikan oleh Allah untuk selama-lamanya. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, ikhwatul Islam, Masjid Kuba, siapa yang membangun Masjid Kuba? Nabi dan para sahabatnya. Masjid Nabawi, siapa membangunnya? Nabi dan para sahabatnya. Artinya Nabi ikut andil dalam pembangunannya. Sebagaimana Nabi ikut andil dalam pembangunan Masjid Nabawi, Nabi juga ikut andil dalam pembangunan Masjid Kuba. Artinya dua masjid yang sama-sama Nabi membangunnya. Kemudian yang ketiga, persamaan antara Kuba dengan Masjid Nabawi, sama-sama bernilai pahala dikala kita melakukan sholat di dalamnya. Kalau di Kuba, apabila kita sholat 2 rakaat di sana, seolah-olah kita mendapatkan ibadah umrah sesuai dengan syaratnya. Kalau di Masjid Nabawi, kalau kita sholat di dalamnya, maka lebih daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Artinya ibadah di dalamnya sama-sama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu persamaan yang ketiga. Persamaan yang keempat, sama-sama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Penduduk Kuba diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu juga penduduk orang-orang yang ada di sini, di sekitar Masjid Nabawi juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum ikhwatul Islam, ini merupakan kesamaan Masjid Kuba dengan Masjid Nabawi. Sama-sama pondasinya iman dan takwa. Yang kedua, sama-sama dibangun oleh Nabi. Yang ketiga, sama-sama mendapatkan pahala yang luar biasa dikala kita salat di dalamnya. Dan yang keempat, sama-sama dipuji oleh Allah penduduknya. Ini merupakan di antara kesamaannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita kembali memaparkan keutamaan Masjid Kuba dan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua tempat yang tidak akan pernah dilupakan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun
bersejarah ini. Selain itu merupakan tempat yang bersejarah, itu juga memiliki pahala yang luar biasa dikala kita beribadah di dalamnya. Tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan atau ada kesilafan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sebelum kita menutup pembahasan kita ini, ikhwatul Islam, kita senantiasa memberikan motivasi kepada kita bersama, terutama di kota Madinah. Dan alhamdulillah Madinah sedikit diguyur atau sedikit ada air hujannya, walaupun sedikit, dan itu merupakan keberkahan di atas keberkahan. Karena air hujan itu adalah keberkahan, Madinah juga berkah. Jadi berkah di atas berkah. Maka di saat itulah kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah mudahkan urusan kita, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Bagi kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, sa'inya adalah sa'yun yang masykur, dan dosanya adalah dosa yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Allah lancarkan perjalanan. Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa selalu beribadah di Mekah dan Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله